Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur jika hari ini kami pun dapat bersama-sama merayakan satu hari di mana itu menjadi hari kemenangan setiap orang percaya ketika Engkau bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal di mana kami dapat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur jika Tuhan kembali ingin menyapa setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kami renungkan di pagi hari ini. Itulah sebabnya kami memohon kepada Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Sertai hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Bila berkat-berkat firman Tuhan itu mengalir dalam kehidupan setiap kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan untuk mendapatkan berkat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak sekalian. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat pertama hingga 14, tema kita hari ini adalah melihat Dia di tepi danau Tiberias. Saya mengajak kita bisa bergantian membaca ayat Alkitab ini, saudara. Saya akan membacakan bagian ayat yang ganjil dan silakan saudara dapat membacakan bagian ayat yang genap. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru, versi yang kedua. Demikian firman Tuhan, ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Yang menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ya, saudara, sebagaimana hari-hari yang biasanya, maka ada satu hari di mana saya mengendari satu mobil di Bali, saudara. Dan pagi itu entah kenapa, saudara gitu ya, kondisi jalanan itu sangat-sangat macet. Lebih macet daripada biasanya. Dan saya juga mendapati ada beberapa polisi yang mulai berjaga di beberapa titik yang selama ini saya tidak dapati di Bali sebenarnya, saudara. Tetapi saya agak curiga ada begitu banyak polisi yang berjaga pada saat itu. Dan benar saja saudara, ya, ketika saya ada di sekitar traffic light saudara, saya juga mendapati bahwa ada beberapa polisi juga berjaga di sekitar perempatan itu. Tetapi karena kondisi sangat macet dan saya sangat terburu-buru sebenarnya saudara, maka kemudian ketika lampu sudah mulai hijau gitu ya, meskipun dari agak jauh, saya kemudian mengambil kiri gitu ya, mobil itu, dan kemudian saya tancap gas saudara. Saya maju ke depan supaya saya bisa melewati perempatan itu dengan aman. Tetapi sayangnya saudara,
ketika saya coba tancap gas gitu ya, ternyata karena kondisi yang begitu crowded itu membuat kemudian saya kemudian stuck di tengah jalan, di perempatan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Tentu saja yang terjadi adalah sang polisi itu dengan mudahnya kemudian dia menghampiri mobil saya dan menyuruh mobil itu kemudian menepi. Dan ketika dia menyuruh menepi itulah kemudian polisi itu memberitahukan pada saya bahwa saya telah melanggar peraturan lalu lintas. Dan kemudian dia membuka satu buku surat tilang dan dia mulai menulis surat tilang. Itu adalah konsekuensi tilang yang harus saya hadapi, saudara. Saudara, saya juga sudah mencoba menjelaskan ya kepada polisi ini. Dan saya katakan bahwa saya terburu-buru dan sebagainya. Dan bahkan saya kemudian memakai magic word, saudara. Karena saya kemudian katakan bahwa, aduh Pak, minta maaf Pak, ya saya ini pendeta loh Pak, gitu ya. Itu magic wordnya ya, pendeta ya saudara ya. Saya ini pendeta Pak, gitu ya. Saya terburu-buru Pak. Tetapi tidak ada ampun saat itu, saudara. Karena polisi tetap menulis surat tilang itu, ya, dan kemudian ketika dia selesai dengan surat tilang itu, tetapi ada sesuatu hal yang mengejutkan saya, saudara. Di depan saya, saudara, di depan mata saya, kemudian polisi itu kemudian merobek surat tilang itu. Dan saya sangat terkejut, saudara, dengan apa yang dilakukan oleh polisi ini. Karena saya pikir polisi ini begitu tegas, ya. Tetapi polisi ini adalah polisi juga yang sangat baik hati dan polisi yang sangat murah hati, saudara. Dan itu membuat saya sangat terkejut, saya kaget, saya benar-benar surprise di sana, saudara. Tetapi sayangnya, saudara, sayangnya apa yang saya ceritakan ini adalah imajinasi saya. Karena rupanya dalam dunia nyata hampir-hampir jarang kita bisa menemukan kejadian seperti ini sebenarnya, saudara. Maka saudara, sebenarnya saya ingin katakan bahwa dalam hidup ini gitu ya, kita itu hidup dengan serangkaian keberhasilan dan kegagalan sebenarnya. Ada banyak hal kita tuh berhasil dalam hidup, tetapi ada banyak hal kita bisa gagal dengan berbagai kejadian-kejadian dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau boleh kita jujur sebenarnya, maka seringkali kita itu ada dalam begitu banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kegagalan yang telah kita buat itu, di mana kita membuat keputusan-keputusan hidup yang pada akhirnya seringkali kita sesali, yang membuat kita merasa bahwa kita gagal dalam hidup ini. Bahkan saudara, kegagalan dan kesalahan yang telah kita perbuat itu bahkan seringkali bisa menuduk kita. Dan bahkan bisa membuat kita merasa bahwa Allah itu menjauh dari saya. Karena Allah itu sepertinya tidak berkenan atas diri saya yang gagal oleh karena saya telah berdosa ini, saudara. Saudara, perasaan gagal inilah yang saya rasa kita temukan ada dalam diri para murid setelah penyaliban Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus kita tahu sudah telah bangkit, telah menampakkan diri kepada para murid. Dan kita tahu semuanya itu. Tetapi kita tahu bahwa para murid tidak bergairah dengan panggilan hidup mereka. Mereka tidak kembali menjadi seorang murid yang kemudian menggebu-gebu, ya, merasa bersyukur, merasa bersuka cita karena memiliki Allah yang telah bangkit. Tidak demikian, Bapak sekalian. Kita bisa mendapati bahwa rasa tidak percaya mereka di masa lalu dan bagaimana mereka gagal dengan kedegilan hati mereka ketika mereka menilai Yesus, itu yang membuat mereka kemudian merasa di masa lalu mereka itu membayang-bayangi mereka dan menuduh mereka. Bahkan saudara, rasa bersalah yang timbul itu ya telah membuat Yesus pada akhirnya disiksa, membuat Yesus pada akhirnya mati di atas kayu salib itu, membuat para murid kemudian merasa itu menjadi sebuah kegagalan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Dan bahkan kalau kita bisa melihat seorang Simon Petrus yang dulunya adalah seorang yang bisa berkoar-koar, dia bisa berkata bahwa dia akan membela Yesus, gitu kan. Saudara, tapi kita tahu ketika Tuhan Yesus kemudian ditangkap, disalibkan, apa yang terjadi, saudara. Seorang Simon Petrus bahkan dia tidak berani mengakui Yesus. Bahkan dia menyangkali Yesus. Saudara, itu menjadi satu hal di mana perkataan-perkataan seorang Simon Petrus adalah sebuah perkataan yang kosong belaka sebenarnya. Tapi disinilah kita bisa tahu, saudara, itulah kegagalan para murid pada saat itu. Dan hari itu, saudara, ketika mereka merasakan semua kejadian-kejadian yang mereka telah lalui itu, mereka merasakan bahwa mereka bersalah di hadapan Tuhan. Dan itu membawa mereka tidak bergairah lagi untuk menjalani kehidupan mereka sebagai murid Yesus. Sudah tidak tampak ada semangat yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar dalam hati para murid itu kemudian untuk bangkit kembali mengabarkan tentang kerajaan Allah sebagaimana panggilan mereka sebagai seorang penjala manusia.
Justru mereka kembali pada akhirnya apa? Kepada rutinitas mereka sebagai seorang nelayan sebelum Tuhan Yesus memanggil mereka. Maka saudara, dalam situasi yang seperti inilah kemudian Tuhan Yesus mulai menampakkan diri kepada mereka. Dan dikatakan oleh Yohanes bahwa ini adalah penampakan yang ketiga kalinya kepada para murid. Dan lewat penampakan ini Tuhan Yesus ingin memberikan satu pesan penting bagi setiap orang percaya, saudara. Ada 2 poin yang saya ingin katakan, pesan penting yang Tuhan ingin katakan lewat peristiwa penampakan Tuhan Yesus yang ketiga ini. Maka saudara, yang pertama saudara, sebenarnya Tuhan ingin kita itu bisa jujur mengakui akan kegagalan kita. Agar kita bisa menyadari bahwa ada anugerahnya yang memulihkan. Saudara, kalau kita bisa melihat dalam perikop ini saudara, Alkitab itu mencatat bahwa Petrus dan ke-6 murid yang lainnya, 7 murid ini kemudian bersepakat untuk apa? Kembali menjala ikan. Dan mereka kemudian menuju ke danau Tiberias atau juga disebut juga danau Galilea. Dan mereka meninggalkan panggilan mereka sebagai penjala manusia itu. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka menjala ikan, semalaman mereka menjala ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Saya katakan bukannya mereka itu adalah orang-orang yang masih sekya gitu ya. Orang yang amatir. Mereka itu profesional saudara. Dulunya mereka adalah nelayan. Mereka ahli dan mereka tahu bagaimana mereka menangkap ikan dan bagaimana mereka menjala ikan. Tetapi malam itu ya, tidak ada satu ekor pun yang mereka tangkap. Dan disitulah menjadi satu hal di mana mereka diperhadapkan pada sebuah kegagalan. Saudara. Dan usaha yang gagal itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di sini. Ketika mereka diperhadapkan pada kegagalan yang semestinya tidak harusnya terjadi dalam kehidupan mereka ini. Tuhan Yesus justru menjumpai mereka di tepi danau itu. Dan kemudian berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ada satu pertanyaan yang bukannya mengejek gitu ya. Saudara, Tuhan Yesus tahu mereka semalaman tuh menjala ikan. Mereka semalaman tidak mendapatkan ikan. Tuhan Yesus tahu itu. Dan Tuhan Yesus memang tidak sedang mengejek mereka ketika bertanya, "Anak-anak, kamu punya ikan enggak? Kamu dapat ikan enggak?" Tidak demikian, saudara. Tetapi justru apa yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu hal yang sengaja agar para murid sadar dan jujur mengakui akan kenyataan bahwa mereka sebenarnya telah gagal di sana. Dan pengakuan jujur akan kegagalan ini tidak mudah bagi seseorang yang punya pride yang tinggi, saudara. Apalagi seorang Simon Petrus. Orang yang merasa dirinya ahli. Dulu aku seorang nelayan yang luar biasa. Maka kegagalan adalah sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi dalam hidupku. Dan mengakui kegagalan adalah sesuatu hal yang tidak mudah bagi seseorang yang memiliki kebanggaan diri, harga diri yang cukup tinggi, saudara. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian Tuhan mengajar setiap mereka. Bahkan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kegagalan itu kepada para murid. Agar apa? Agar Tuhan ingin menghancurkan apa yang mereka pertahankan sebagai sebuah harga diri. Apa yang dianggap sebagai sebuah kebanggaan diri. Agar dengan jujur pada akhirnya mereka juga mengakui akan kegagalan itu. So di sini kita diingatkan ada satu rumus matematika rohani yang seringkali mungkin pernah kita dengar, saudara. So rumus ini mengatakan demikian. Good minus God equal 0. Hal yang baik minus Tuhan, minus Allah, maka hasil akhirnya adalah nothing, kosong. Maka segala kebaikan tanpa Allah itu hasilnya 0 besar, saudara. Jadi pertanyaan bagi setiap kita, hal baik apa yang telah dilakukan oleh para murid, saudara? Kebaikan yang telah dilakukan oleh para murid, yang murid perbuat pada saat itu adalah ini dia, saudara. Mereka punya tekad, mereka punya kerjasama tim, mereka bekerja keras, dan itu kebaikan yang mereka lakukan. Benar, saudara. Itu hal baik yang mereka lakukan ketika mereka berusaha menangkap ikan dan menjala ikan itu, saudara. Dan tekad itu ditunjukkan melalui perkataan Simon Petrus. Ketika Simon Petrus katakan bahwa aku mau pergi menangkap ikan. Itu tekad dari seorang Simon Petrus, saudara. Dengan tekad yang luar biasa ini dikatakan aku mau pergi tangkap ikan. Ada kerjasama tim, iya saudara. Karena kemudian ditunjukkan melalui 6 murid yang lain. Ketika juga mereka berkata bahwa kami juga mau pergi bersamamu.
Wow, luar biasa saudara. Ada tekad yang bulat untuk menangkap ikan. Dan juga didukung oleh tim yang luar biasa ketika mereka dengan sepakat, dengan kompak mereka katakan, kami juga akan pergi bersama dengan engkau. Dan bukan hanya itu saudara, mereka juga bekerja keras. Kan kemudian ditunjukkan dengan apa? Dengan satu upaya mereka menghabiskan waktu semalaman katanya. Dengan segala peralatan jaring yang besar. Dengan keterampilan mereka sebagai seorang mantan nelayan profesional. Itu kerja keras semalaman yang mereka lakukan untuk menangkap ikan. Dan bukankah ini adalah sesuatu hal yang good, sesuatu hal yang baik yang mereka lakukan sebenarnya. Saudara, tapi demikian meskipun apa yang menjadi tekad, ada kerjasama tim, ada kerja keras yang mereka lakukan, semuanya tampaknya good. Tetapi pada akhirnya bahwa semuanya itu berakhir kepada nol besar, saudara. Karena apa? Kan di sana Alkitab kemudian mencatat bahwa tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Apa yang terjadi? Hal yang good itu, hal yang baik itu tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak bersama dengan Tuhan. Dan hasilnya adalah nol besar, saudara. Mas saudara, itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita bahwa semua keputusan yang kita anggap good dalam kehidupan setiap kita, tanpa kita melibatkan Tuhan, maka hasil akhirnya adalah sebuah kegagalan yang tidak sesuai dengan prediksi kita, saudara. Good minus God equal zero, nol, nothing. Dan itu menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita. Bahwa apa yang selama ini kita pandang dan kita putuskan sebagai satu hal yang kita anggap baik mungkin. Tetapi tanpa pernah kita melibatkan Tuhan di dalamnya, saudara. Maka hasilnya adalah kesia-siaan sebenarnya. Dan bahkan terkadang Tuhan mengizinkan kegagalan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Agar kesombongan-kesombongan dan harga diri kita yang merasa diri kita terlalu tinggi itu kemudian dihancurkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Sampai akhirnya kemudian kita bisa benar-benar mulai tunduk kepada Tuhan. Sampai kita bisa mengakui kegagalan kita. Kita mengakui bahwa kita bodoh di hadapan Tuhan. Dan disitulah kemudian sekaligus mata rohani kita kemudian dibukakan untuk melihat bahwa di tengah-tengah kegagalan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita pun ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan sebagai sebuah kesempatan kedua bagi setiap kita orang-orang yang gagal ini. Dan hal itulah yang terjadi dalam diri para murid sebenarnya saudara. Itulah mengapa kemudian di tengah-tengah kegagalan yang dirasakan oleh para murid ketika mereka semalaman mereka tidak mendapatkan ikan. Dan ketika Tuhan Yesus dengan sengaja menjumpai mereka di tepi danau Tiberias itu. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para murid. Tuhan katakan, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan mendapatkannya. Saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus bukan sekedar hanya memberikan arahan di sini. Bahkan Tuhan Yesus memberikan apa? Ada janji kesuksesan saudara. Jika mereka mengikuti arahan Tuhan Yesus. Dan benar saudara, ketika mereka mengikuti arahan Tuhan Yesus. Maka mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Maka saudara, kita bisa melihat ada satu rumus yang lainnya lagi yang mungkin perlu kita pelajari pada hari ini. Maka dalam hidup ini adalah libatkan Tuhan. Dan ikuti arahan Tuhan. Maka yakinlah hasil akhirnya adalah kesuksesan yang bersumber dari anugerahnya. Saudara, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kesuksesan demi kesuksesan yang sebenarnya kita dapatkan dalam hidup ini, bahkan dalam pelayanan, dalam kehidupan secara pribadi, akan membuat kita tersadar bahwa itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kita hebat, kita bisa memaintain segala sesuatu hal. Kita bukan hebat karena kita punya strategi bisnis yang luar biasa. Kita bukan karena hebat karena kita punya uang, cadangan uang yang luar biasa. Tidak demikian, saudara. Tetapi kita terus diingatkan bahwa itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah bekerja bagi hidup kita. Dan bahkan melalui semuanya itu kita bisa mengalami kesuksesan dan kita bisa meraihnya dalam hidup ini. Itulah sebabnya saudara, ada kalinya Tuhan bisa mengingatkan kita. Melalui sebuah kegagalan, saudara. Melalui kejatuhan, melalui dosa yang kita lakukan. Meskipun mungkin secara perhitungan kasar kita bisa katakan bahwa kayaknya ini gak mungkin aku bisa terjatuh ini. Dan mungkin dengan bangganya dan kebanggaan diri kita bisa berkata bahwa aku tidak mungkin jatuh
dengan percobaan ini. Kadang Tuhan mengizinkan kita bisa terjatuh dan bisa gagal dengan hal itu. Para suami-suami yang merasa dirinya orang-orang yang setia kepada istrinya, saudara. Terkadang mungkin bisa tergeleng-geleng oleh karena apa ya dilakukan, pada akhirnya dia bisa gitu ya, terpikat pada wanita lain, saudara. Yang jelas-jelas mungkin secara penampilan mungkin tidak secantik istrinya. Tapi kemudian dia bisa berpikir bahwa aku tuh suami yang setia. Tapi mengapa aku bisa terjatuh dan bisa gagal dengan perselingkuhan ini misalnya. Kegagalan itu bisa terjadi pada orang-orang yang bahkan merasa diri adalah orang-orang yang merasa hebat, yang setia. Orang-orang yang merasa tidak akan mungkin mengalami kegagalan itu, saudara. Atau mungkin saudara adalah orang-orang yang pintar memanage keuangan saudara. Saudara orang yang kaya mungkin saudara. Di dalam kekayaan yang saudara telah manage itu, saudara mungkin berpikir bahwa dengan segala kekayaan yang ada itu, bahkan juga dapat mewarisi akan anak cucu bahkan cicit saudara. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan bahwa tiba-tiba di tengah-tengah kecermatan saudara memanage segala masalah keuangan dan harta saudara. Tiba-tiba mengapa saudara bisa mengambil sebuah keputusan bisnis dengan sebuah investasi bodong yang kemudian membuat saudara rugi miliaran rupiah, saudara. Dan saudara tidak habis pikir dengan hal itu. Mengapa aku bisa gagal? Atau mungkin saudara bisa menambahkan daftar-daftar lain kegagalan saudara yang pernah saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara merasa bahwa diri saudara tidak mungkin gagal di sana. Tetapi di situ Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mengapa kita bisa gagal? Di satu sisi memang kita adalah orang-orang yang lemah, saudara. Kita adalah orang yang bisa mudah jatuh dalam pencobaan. Kita adalah orang-orang yang mungkin serakah, punya potensi keserakahan itu. Memang, saudara, kita bisa gagal di situ. Tapi di sisi lain, barangkali memang Tuhan mengizinkan kita untuk gagal agar kita sadar bahwa saudara kita telah menyimpang dari arahan Tuhan ketika kita memutuskan kehidupan kita dengan hikmat dunia tanpa melibatkan Tuhan. Maka di sini saya mengajak bagi setiap kita untuk sungguh-sungguh libatkan Tuhan, saudara. Libatkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah sombong dengan segala pemikiran kita, kehebatan kita, segala perencanaan-perencanaan kita. Libatkan Tuhan di sana dan ikuti arahannya. Maka di sana menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Maka Tuhan akan memberikan kesuksesan dan itu bersumber dari anugerahnya. Dan bila di sini kita diingatkan bahwa semata-mata adalah anugerah Tuhan sebenarnya yang mengerjakan dalam kehidupan setiap kita. Dan inilah berita Injil bagi setiap kita, saudara. Bahwa sebenarnya anugerah Tuhan itu selalu tersedia bagi kehidupan setiap kita di tengah-tengah kegagalan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu memberikan kesempatan kedua bagi hidup setiap kita. Agar kita kembali mengalami pemulihan daripada Tuhan di tengah-tengah kegagalan yang telah kita alami. Saudara yang kedua, saudara, Tuhan ingin kita fokus kepada panggilannya dan percaya bahwa Dia menyediakan lebih dari apa yang kita butuhkan. Saudara, hal yang menarik di sini adalah bagaimana Tuhan kemudian membuat mujizat demi mujizat. Mujizat itu saja adalah ketika jala itu penuh dengan ikan, saudara. Dan ketika mujizat jala penuh dengan ikan itu dia satu mujizat yang mengingatkan para murid saja. Karena para murid mengingatkan mereka ketika panggilan mula-mula mereka, Tuhan juga mengadakan mujizat yang hampir mirip tentang jala yang penuh dengan ikan. Dan setelah kemudian Tuhan Yesus mengingatkan, seolah-olah mengingatkan para murid dan membuat para murid tersadar akan panggilan mereka sebenarnya sebagai penjala manusia. Sehingga peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan dengan mujizat itu menjadi satu peristiwa yang mengingatkan mereka pada panggilan mula-mula mereka. Dan juga mengingatkan mereka bahwa mereka selama ini telah menyimpang jauh dari panggilan itu. Dan membuat mereka lantas kemudian pada akhirnya mereka bergegas. Mereka ingin menjumpai Yesus di tepi danau Tiberias. Tapi hal yang luar biasa apa yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Yang Tuhan siapkan adalah Tuhan menyiapkan api arang dengan ikan dan roti yang sedang dipanggang. Saudara. Luar biasa. Saudara, gitu ya. Saudara, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu, katanya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan meskipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara perhatikan di sana. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah
Tuhan menyediakan ikan yang berlimpah kepada para murid. Tetapi mujizat yang kedua, saudara tahukah saudara? Bukan sekedar dia menyediakan ikan yang berlimpah kepada para murid. Tuhan juga menyediakan jala yang kuat, saudara. Bayangin, kalau ikan yang terlalu banyak, jalanya rapuh, maka jala itu akan terkoyak dan ikan itu akan keluar. Dan mujizat itu menjadi sebuah mujizat yang mubasir pada akhirnya. Tetapi dilakukan Tuhan Yesus ada satu hal yang luar biasa. Dia sediakan ikan yang banyak, tapi dia juga sediakan tempat wadah yang kuat yang menampung ikan yang sebanyak itu. Dan itu sebuah keajaiban yang Tuhan ingin tunjukkan kepada murid. Agar disitulah para murid menyadari bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam panggilan hidup mereka. Dan di tepi danau itulah kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Lalu Tuhan Yesus membagikan roti itu dan membagikan ikan itu kepada 7 murid. Dan diajak makan bersama-sama. Kalau saudara memperhatikan ketika mereka makan, Tuhan tidak memberikan nasihat-nasihat lagi. Tuhan tidak berbicara banyak kepada para murid. Dan para murid tidak bertanya apapun kepada Tuhan Yesus. Karena para murid itu sadar bahwa mereka saat itu dipanggil untuk kembali fokus kepada apa yang menjadi panggilan hidup mereka. Mereka dipanggil bukan untuk menjala ikan. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Dan ketika mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia itulah seakan-akan di sana bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir dalam panggilan sebagai pekabar Injil. Kamu harus percaya bahwa Tuhan dapat memberikan segala yang engkau perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan termasuk makanan tiap-tiap hari tanpa kekurangan. Saudara. Maka mengutip apa yang dikatakan oleh seorang penafsir Matthew Henry, saudara. Dalam komentar akan kisah ini, saudara. Matthew Henry mengatakan demikian. Dia katakan merupakan sesuatu yang menguatkan bagi pelayan-pelayan Kristus yang telah ia jadikan penjala manusia. Bahwa mereka bisa bergantung kepadanya yang memperkerjakan mereka untuk menyediakan bagi mereka. Itu menjadi satu hal yang indah. Bagaimana Tuhan Yesus itu seakan-akan itu berperan sebagai seorang bapa. Kalau saudara mengingat kembali ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, Tuhan Yesus panggil apa? Hai anak-anak. Tuhan Yesus gak memanggil hai para murid. Tidak saudara. Tuhan Yesus memanggil hai anak-anak. Dia tuh berperan seperti seorang bapak gitu ya, yang memanggil anak-anaknya pulang dari bermain. Dan seakan-akan Tuhan Yesus memanggil mereka ketika mereka sudah semalaman bermain dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan kemudian katakan bahwa, hai anak-anak, kalian sudah lapar kan karena kalian main-main semalaman. Kalian main-main semalaman gak dapat apa-apa bukan? Sekarang pulang, Papa sediakan makanan buat kamu. Lupakan kegagalan kamu itu. Jangan khawatir kamu gak dapat ikan. Jangan khawatir kamu gak bisa makan. Jangan khawatir kamu gak dapat ikan. Karena Papa sudah sediakan makanan buat kamu. Saudara, seperti itulah yang Tuhan Yesus ingin gambarkan bagi setiap mereka. Para murid itu diingatkan bahwa lewat kegagalan mereka itu agar mereka fokus kembali pada panggilan mereka sebagai pemberita kabar baik. Pemberita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati, yang telah bangkit. Sudah itu menjadi fokus yang harus dikerjakan oleh para murid. Dan selebihnya mereka tidak perlu khawatir akan apa yang kamu perlu makan. Tuhan pasti akan sediakan. Bahkan lebih daripada apa yang mereka pikir mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, saudara. Saudara, panggilan itulah yang saya alami dalam kehidupan saya. Panggilan itulah juga saya imani, saudara. Ketika saya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Saudara, sebelum saya masuk seminari maka saya teringat bagaimana mama dan kerabat terdekat keluarga kami itu seringkali menasihati saya. Ketika dikatakan bahwa kamu mau masuk sekolah teologi ya. Kamu mau makan apa nanti jadi pendeta? Nah, demikian saudara. Saudara, itu dikatakan oleh karena pada waktu itu saya sudah bekerja sebenarnya. Saya bekerja sebagai seorang account officer di sebuah bank nasional di Denpasar, saudara. Dan pada waktu itu gaji saya sudah cukup lumayan, gitu ya, sudah jauh di atas UMR, saudara. Dan untuk diterima kerja sekalipun di tempat itu pun juga penuh dengan kesulitan, gitu ya. Bahkan peminatnya banyak. Nah, sekarang saya kemudian harus melepaskan semuanya itu dan menjadi seorang hamba Tuhan yang gak menentu dan yang gak jelas nanti akan ditempatkan di mana, saudara. Tetapi
jujur bahwa ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sekalipun, meskipun memang ada banyak hal yang perlu dikorbankan, ada begitu banyak harta yang hilang saudara ketika proses itu berjalan saudara. Tetapi itu menjadi satu hal di mana saya diingatkan untuk terus fokus kepada apa yang jadi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dengan satu panggilan yang memang benar-benar menjadi satu panggilan Dia, maka saya perlu percaya bahwa Tuhan akan memelihara saya. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang akan memelihara hidup saya. Dan itulah yang saya ingin saksikan dalam kehidupan saya sampai saat ini. Dalam kehidupan saya, belasan tahun saya menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Dan saya mendapati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya tidak pernah berkekurangan apapun. Saya tidak pernah meminta-minta. Dan itu menjadi satu hal yang membuat saya diingatkan akan apa yang menjadi perikop ini. Apa yang jadi panggilan Tuhan, kerjakan itu. Fokus kepada apa yang jadi panggilan Tuhan. Dan selebihnya, Tuhan akan memberikan itu. Bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita butuhkan, saudara. Bahkan juga dalam kehidupan saya, saudara. Maka saya bisa melihat bagaimana Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Di dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, segala hal bagaimana Tuhan bekerja dan tidak pernah kekurangan sekalipun, saudara. Dan itu yang membuat saya kemudian diingatkan, cukup kau fokus kepada panggilanmu yang telah Tuhan tetapkan bagi hidupmu. Saudara, godaan terbesar dalam kehidupan setiap kita itu adalah ketika masalah datang, ketika pergumulan itu datang. Salah satunya sama seperti yang dilakukan oleh para murid ini, melarikan diri, saudara. Meninggalkan apa yang menjadi fokus panggilannya, saudara. Hari ini mungkin saudara pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau fokus jadi anak Tuhan. Aku mau fokus dimuridkan, jadi murid Kristus. Saudara, mungkin itu menjadi komitmen setiap kita mungkin. Tetapi ketika waktu berjalan dan seiring perjalanan waktu, ketika kita mulai tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi fokus kepada apa yang jadi panggilan kita untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi murid Kristus itu, saudara. Maka dalam keraguan-keraguan di depan setiap kita membuat kita kemudian pada akhirnya berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan dosa. Kita nggak lagi fokus kepada apa yang jadi panggilan kita untuk terus menjadi anak Tuhan, terus menjadi murid Kristus. Dan itu membuat kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang gagal. Tapi di sini kita kemudian diingatkan bahwa setiap kegagalan kita sekalipun, Tuhan selalu mengingatkan bagi setiap kita, ingat ada anugerah Tuhan yang selalu masih memberikan kita satu kesempatan untuk kembali bangkit dan kembali fokus kepada apa yang menjadi panggilan setiap kita, saudara. Itulah sebabnya ketika kita fokus, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Jalani hidupmu dengan benar, jalani bisnismu dengan benar. Jalani studimu itu dengan benar, saudara. Jalani pekerjaanmu kalau engkau adalah seorang staf di sebuah perusahaan. Jalani pekerjaanmu itu dengan benar. Kalau engkau mungkin bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di luar sana. Jalani itu kalau memang itu menjadi panggilan hidupmu. Yang memang Tuhan tempatkan engkau di sana. Kerjakan itu dengan setia. Fokus kepada panggilan Tuhan. Sebab ketika Tuhan memanggil kita dan kita fokus kepada panggilannya, ingatlah akan hal ini. Tuhan akan memberikan bagi setiap kita bahkan lebih daripada apa yang kita butuhkan, daripada apa yang kita pikirkan dalam hidup setiap kita. Kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan fokus kepada panggilan itu. Itulah sebab saya ingin katakan dan saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Charles Spurgeon mengatakan demikian, saudara. Allah menulis dengan pena yang tidak pernah buruk kualitas tintanya. Berbicara dengan lidah yang tidak pernah keseleo. Bertindak dengan tangan yang tidak pernah gagal. Maka saya ingin katakan bagi setiap kita, ingatlah akan hal ini. Jalani panggilanmu itu sebagai murid Kristus di setiap aspek hidupmu. Ketika engkau sadar apa yang jadi panggilan hidupmu, fokus jalani itu dengan setia di hadapan Tuhan. Ingat, tangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup setiap kita. Dan lihatlah, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan senantiasa dinyatakan bagi setiap kita. Yang perlu kita lakukan adalah fokus kepada panggilan Tuhan atas hidup setiap kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bagi setiap kami.
Bagaimana dalam kehidupan setiap kami, seringkali kami mengalami begitu banyak kejatuhan dan kegagalan. Tetapi kami disadarkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa di tengah-tengah kegagalan sekalipun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami, Tuhan anugerah-Mu selalu cukup dalam kehidupan setiap kami untuk memulihkan kami. Bahkan membawa kami fokus kepada apa yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan mengerjakan bagian kami setiap aspek kehidupan kami. Tuhan tolong agar dalam hidup ini kami senantiasa fokus kepada panggilan-Mu. Tuhan tolong agar dalam hidup ini kami sungguh-sungguh fokus mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mengikuti arahan-Mu Tuhan. Dan biarkan sungguh-sungguh kami dengan iman. Kami mendapati bahwa kehidupan kami ditopang di dalam kasih anugerah-Mu itu. Kami tidak perlu khawatir dengan kehidupan kami, masa depan kami, kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami. Tapi Tuhan telah menyediakan itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan iman kami untuk kami terus juga menjalani seluruh kehidupan kami dengan bersandar dan melibatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.